Shalom, selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 2 dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Iya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita membahas manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, sekarang memang bertanya, di lingkungan kita tentu banyak tumbuhan. Iya, banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, baik itu bunga ataupun pepohonan ataupun dia tanaman buah. Iya, tentu ada yang tumbuh tanaman atau tumbuhan pohon buah mangga, terus jambu dan lain-lainnya. Ya, itu adalah tumbuhan, jenis-jenis dari tumbuhan. Manfaatnya itu sungguh sangat banyak bagi kehidupan manusia. Iya, di dalam cerita tentu kamu sudah pernah membaca cerita-cerita mengenai tumbuhan. Ya, di dalam cerita itu juga ada namanya sebelum kita membaca cerita berarti ada dulu judulnya. Iya, di dalam cerita itu yang pertama kali itu adalah judul. Setelah judul, lalu kita membaca isinya. Setelah isi, lalu apa? Inti dari cerita itu apa? Atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita itu apa? Terus saat kita membaca, kita juga harus perlu memahami di dalam cerita itu ada yang namanya tokoh. Iya, tokoh siapa yang diceritakan dalam cerita itu? Lalu tempatnya di mana? Cerita itu diceritakan di mana? Terus setelah itu lalu kamu bisa menentukan bagaimana sifat dari tokoh tersebut. Iya, itu mengenai cerita. Lalu, apakah kamu pernah mendengar sebuah lagu mengenai tumbuhan? Iya, contohnya nih ada di buku kita, Lihat Kebunku. Iya, Lihat Kebunku itu yang menciptakannya siapa? Ibu Sud. Iya, judulnya apa? Lihat Kebunku. Terus di situ pasti dijelaskan, di lagunya itu dijelaskan, bila ingin kebunnya itu indah, bila ingin kebunnya itu menghasilkan bunga-bunga yang indah, berarti harus selalu disayangi. Bagaimana cara menyayanginya? Tentu kita siram, kita beri pupuknya. Iya, itu dia. Lalu kalau kita sudah menyayangi tanaman itu, apakah itu termasuk perilaku yang menyayangi tanaman? Iya. Apakah kalau kita membersihkan pekarangan kita, membersihkan tanaman itu sudah termasuk menyayangi tanaman? Iya, sudah. Berarti kita merawat tanamannya. Lalu contohnya lagi nih, jika ada temanmu melihat tanamanmu yang begitu indah, lalu dia memujimu, apakah kamu harus sombong? Tentu tidak. Perilaku sombong itu tidak perlu dan tidak patut untuk dicontoh atau dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kalau kamu sombong, ya berarti kamu tidak mengamalkan sila. Di Pancasila itu sudah ada dijelaskan. Perilaku sombong itu tidak perlu. Nanti kamu bisa dijauhi teman. Orang-orang di sekitarmu pun tidak mau berteman denganmu. Bahkan nanti yang rugi siapa? Kamu sendiri. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kalau dikatakan makhluk sosial berarti makhluk yang beradaptasi dengan lingkungannya.
makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, yang berdampingan dengan orang lain. Jika kita mau berdampingan dengan orang lain, berarti perilaku sombong itu harus dibuang jauh-jauh. Ya. Terus contohnya lagi nih, mengenai tanaman tadi. Jika di lingkunganmu ada tanaman atau ada penjual tanaman seperti ini. Ada penjual tanaman, buah atau bunga mawar sejumlah 253. Lalu bunga melatinya ada 233. Bagaimana kita menjumlahkannya? Kita jumlahkan dulu dia. Satuan ke satuan. 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Lalu puluhan ke puluhan. 3 ditambah 5 sama dengan 8.
859. Iya. 859. Iya, itulah dia mengenai materi kita. Dan perhatikan. Di dalam kita menulis di papan tulis atau di dalam kehidupan sehari-hari juga kita melakukan suatu pergerakan. Iya, suatu pergerakan. Ya, di dalam pergerakan itu ada namanya gerakan kombinasi. Gerakan kombinasi yang bagaimana, Men? Iya, bisa kamu lihat dari bukumu, itu ada gerakan kombinasi di saat kamu berlari. Iya, di saat kamu berlari seperti ini, itu ada gerakan kombinasi kaki dengan tangan. Dan di saat senam, seperti yang sudah kita lakukan setiap hari, itu ada berbagai macam gerak kombinasi. Ada yang kakinya direntangkan, tangannya direntangkan juga di atas, ada juga kakinya direntangkan, tangannya di bawah seperti ini, dan ada juga kakinya ke depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, tangannya diangkat seperti ini. Itu namanya gerakan kombinasi. Ya, semoga anak-anak MEM dapat memahami pelajaran kita pada pagi hari ini dan dapat menyimaknya dengan baik dan benar dan dapat melaksanakan setiap tugasnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.